Maka an-niyaha 'alal mayyit, yang meratap-ratap yang kelewatan ketika meninggalnya seorang mayit itu termasuk dosa besar. Nah, dan yang kedua, at-ta'nu fil ansab, kata Nabi, termasuk perbuatan kufar adalah menyerang nasab orang lain. Kata Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan dalam kitabnya Taisir, Al-Imam Munawi mengatakan maksudnya apa? Adalah al-qadah fi fi nasabin thabata bi dhahiri syara'. Ya, nasab yang secara zahiru syariat udah sah, menurut ulama udah sah, menurut ilmu fikih udah sah, secara zahiru syariat emang dia anaknya dia keturunannya dia, secara zahiru syariat udah selesai, itu udah final. Tahu-tahu dibilang oh bukan, dita'an. Itu kata Nabi, ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk amalnya kufar. Bahkan Al-Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir ngasih contoh, ya misalkan ada orang keturunannya fulan, udah sepakat tuh ulama-ulama semuanya menyatakan iya. Tahu-tahu ada orang datang menyatakan oh itu bukan. Apa kata Rasulullah? Ithnani bin nasi huma bihim kufrun, termasuk min amalil kufar, min khisalil kufar. Makanya belakangan ini lagi rame, ada satu orang, ya saya sebutlah nasabnya Ba'alawi, sada ala para habaib. Ya, ada orang yang rame gembar-gembor. Ya, saya bicara ini bukan untuk bela diri, lah. Buat apa saudara? Kita para sada ala Ba'alawi nggak butuh pengakuan dari dia, karena pengakuan itu datangnya udah dari para ulama-ulama besar. Semenjak ratusan tahun yang lalu udah selesai, saudara. Tapi kita kesian kalau sampai ini dilempar ke orang awam yang nggak ngerti ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam dosa at-ta'nu fil ansab. Na'udzubillah min dalik, saudara. Itu nasab secara zahiru syariah. Dari dulu udah diakui oleh para ulama. Al-Imamul Janadi udah ngakui, Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal ngakui, Al-Yafi'i ngakui, saudara. Kemudian Al-Imam Al-Khazraji dalam kitabnya Al-Iqdul Fakhir ngakui, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengakui, Al-Khatib Abdurrahman Al-Khatib ngakui, saudara. Kemudian juga Al-Imam As-Sakhawi, ulama-ulama besar, Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Syarqawi, Al-Imam Bakri Syata' pengarang I'anatul Talibin, Murtada Zabidi pengarang syarah daripada Ihya Ulumuddin, juga Asy-Syarji Az-Zabidi pengarang Tajrid Shoreh Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya ngumpulkan Pak Bu, itu pengakuan tentang nasab Ba'alawi atau pengakuan terhadap status mereka sebagai sadah, sebagai asyraf, sebagai husaini, itu saya ngumpulkan gak kurang dari 100 referensi dari luar Ba'alawi. Itu ulama-ulama besar dari dulu, saudara, gak ada masalah. Tahu-tahu setelah 1000 tahun Ba'alawi, saudara, datang ada satu orang mengaku apa? Oh, ini Ubaidillah bukan anaknya Ahmad, berarti Ba'alawi bukan cucunya Nabi, saudara. Makoli, ya jelas ya saudara. Terus apa dia katakan? Walaupun seluruh dunia mengatakan Ba'alawi adalah cucu Nabi, saya tidak akan mengatakan demikian, saudara. Wah, siapa yang butuh pengakuan lo? Jelas atau tidak? Faham? Saya tantang siapapun yang ingin melawan saya, debat 3 hari 3 malam, saya ladenin tantangannya. Saya datang ke Banten, saudara, saat itu. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur, unyil. Jelas atau tidak? Hati-hati, saudara. Hati-hati, jangan main-main. Ini urusan ta'an fin nasab. Rasulullah ancam urusan ta'an fin nasab. Saya nggak peduli, saudara. Bagi saya tadi, nasab tanpa ilmu dan amal mulia hanya akan memperberat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bela diri lah. Hasya wa kalla. Pengakuan datang daripada ulama. Yang nggak ngakuin cuma iman. Menurut standarnya ulama sah, menurut standar ilmu nasab sah. Bahkan menurut Nabhani, gurunya Ki Hasyim Asy'ari, itu mengatakan as-sahhu ahlul baiti nasaban. Ahlul bait yang paling nasabnya paling sah. Itu menurut ulama. Menurut standarnya ulama sah. Menurut standar syariat sah. Menurut standar ilmu nasab sah. Yang nggak sah menurut standar iman, sabodo teuing. Nggak ada urusan, saudara. Tapi yang saya pikirkan, jangan sampai umat ikut-ikutan jatuh dalam dosa ta'an fin nasab. Orang awam nggak ngerti, ikut-ikutan dosa ta'an fin nasab, saudara. Na'udzubillah min dalik. Dan juga yang kita perlu khawatirkan apa? Ini ada agenda adu domba, saudara. Ada agenda adu domba. Ini judi makin merajalela di mana-mana. Minuman keras merajalela di mana-mana. Narkoba merajalela. Korupsi banyak, saudara. Rakyat banyak makin susah. Pengangguran makin banyak, saudara. Kok tahu-tahu malah ngeributkan ini? Habaib dan kiai yang dari dulu berdampingan, yang dari dulu bergandengan, saudara, saling menghormati, saling takzim satu sama lain, tahu-tahu sekarang dibenturkan, diadu domba dengan narasi-narasi rasis. Di mana Bhinneka Tunggal Ikanya, saudara? Di mana persatuan Indonesianya, saudara? Ini yang mengadu domba ini
Tujuannya supaya apa? Supaya habaib kiai ribut. Kalau habaib sama kiai udah ribut, udah lupa, nggak bicara lagi soal korupsi, nggak bicara lagi soal kedoliman, nggak bicara lagi soal narkoba, nggak bicara lagi soal judi, nggak bicara lagi soal minuman keras, nggak peduli lagi umat sholat apa enggak, saudara. Siapa yang menang? Setan yang menang ujung-ujungnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka jawab yang kompak semuanya. Kira-kira kalau habaib kiai diadu domba, terima atau tidak? Jawab yang kompak. Kiai habaib diadu domba, terima atau tidak? Kiai habaib dibentur-benturkan, terima atau tidak? Kalau ada yang mau menghancurkan kita dengan politik belah bambu, maka kita lawan dengan politik sambung bambu. Setuju? Setuju? Kalau ada yang mau mengacak-acak umat dengan politik adu domba, kita lawan dengan politik silaturahmi, saudara. Setuju? Kalau ada yang mau ngadu domba kita, yang ngacak-ngacak kita dengan politik perpecahan, maka kita lawan dengan politik persatuan, saudara. Setuju? Setuju?